Itu bisa juga berarti satu, banyak mengingat, dua, banyak ngambil pelajaran. Apa yang harus diingat? Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Apa yang diambil pelajaran? Setiap peristiwa-peristiwa dari umat terdahulu, yang mudah-mudahan kita nggak melewati kesalahan mereka dan kita bisa melanjutkan kuat-kuat amal baiknya mereka. Inna Allah kana latifan khabira. Inna sesungguhnya Allah kana adalah Allah latifan. Allah maha latif. Apa artinya latif? Lembut. Khabira, apa artinya khabir? Maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut, lagi maha mengetahui apa yang dilakukan kita hamba-hambanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking lembutnya Allah, Nabi sampai-sampai menyampaikan, Allah berfirman di hadis qudsi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah. Jadi kalau ada Allah subhanahu wa ta'ala memurkai sesuatu, tapi selama mau hamba ini kembali ke Allah, maka dia akan cepat-cepat dapat rahmatnya Allah dan Allah maafkan dia. Bahkan sampai pun Fir'aun ketika lagi tenggelam dan mau bertobat, disumpal mulutnya Fir'aun oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat tahu kalau sampai Fir'aun itu akhirnya mengucap, Allah pasti akan ampuni semua dosa-dosanya. Saking maha rahman rahimnya Allah. Termasuk Allah Azza wa Jal itu adalah zat yang maha latifan, lembut. Kelembutannya meliputi segala kelembutan. Bahkan manusia yang paling lembut, yang paling soft spoken sekalipun, lembutnya Allah lebih dari itu semua. Khabira, maha mengetahui. Allah pun juga tahu apa yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang dia terangkan ataupun yang disembunyikan, mau yang dijaharkan atau yang disir. Makanya ada ayat bunyinya, wa asirru qaulakum awi jaharu bih. Mau kita wa asirru, mau kita sir, wa asirru qaulakum, mau kita sir, yaitu sembunyi-sembunyi, awi jaharubi, atau awi jaharubi, atau dijahar. Innahu, sesungguhnya dia adalah Allah alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, apa-apa yang ada di dalam dada. Batin aja Allah tahu apa yang kita batin. Allah tahu apa yang kita tampakkan, Allah tahu apa yang sedang kita batinkan, Allah tahu segala apa yang disembunyikan, dan tidak ada yang rahasia bagi Allah. Baginya segala pengetahuan, baik di langit, di bumi, di ufuk timur, di barat, dan di seluruh dunia, bahkan di tempat yang paling tidak mungkin diketahui manusia sekalipun, Allah tahu. Jadi nggak ada yang namanya tersembunyi bagi Allah, tidak ada. Nggak ada yang namanya rahasia bagi Allah, nggak ada. Sebaik apapun kita menyembunyikan sesuatu, Allah maha tahu. Sebanyak apapun kita menutup-nutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain, satu saat kelak pasti akan terbongkar. Kalau nggak di dunia terbongkarnya, terbongkar nanti ketika di akhirat. Allah maha tahu. Wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Mau kita sembunyikan atau kita terangkan, Allah tetap maha tahu atas segala sesuatu. Ayat berikutnya, innal muslimina, sesungguhnya orang-orang muslim yang laki-laki, wal muslimat, dan muslim yang perempuan, wal mu'minin, orang beriman laki-laki, wal mu'minat, orang beriman yang perempuan, wal qanitin, dan laki-laki yang tetap dalam ketaatannya, wal qanitat, dan perempuan yang taat, wassadiqin, dan laki-laki yang benar, wassadiqat, dan perempuan-perempuan yang benar, wassabirin, dan laki-laki yang sabar, wassabirat, dan perempuan yang banyak sabar. Di sini poinnya banyak. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat,
sadiqin, sadiqat, wassabirin, sabirat. Yang keenam, wal khashi'in, dan laki-laki yang khusyuk, wal khashi'at, dan perempuan-perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqin, dan laki-laki yang rajin bersedekah, wal mutasaddiqat, dan perempuan-perempuan yang rajin bersedekah, wassaimin, dan laki-laki yang puasa. Ada yang puasa nggak? Ada yang puasa? Semuanya, alhamdulillah. Wassaimin, wassaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafidhin, dan laki-laki yang menjaga kehormatan diri beliau, furujahun, menjaga furuj, kemaluannya. Wal hafizat, dan perempuan yang ikut serta menjaga kehormatannya. Wadzakirin Allah katsira, dan laki-laki yang banyak zikir kepada Allah. Wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang banyak zikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan siapkan ampunan buat mereka dan pahala yang sangat besar. Berkata Imam Ibnu Katsir, ajran azima di sini adalah Allah sudah siapkan untuk dia surga yang paling tinggi sebagai balasan yang azim. Azim itu artinya agung. Jadi syarat untuk masuk surga yang agung ada berapa? Jadilah, ada banyak nih jemaah. Yang pertama syaratnya muslim, muslimat. Yang kedua mukmin, mukminat. Yang ketiga qanitin, qanitat. Yang keempat sadiqin, sadiqat. Yang kelima sabirin, sabirat. Yang keenam khashi'in, khashi'at. Yang ketujuh mutasaddiqin, mutasaddiqat. Yang kedelapan saimin, saimat. Yang kesembilan hafizin, hafizat. Yang kesepuluh zakirin Allah katsira wa zakirat. Wa zakirin Allah katsira wa zakirat. Dan laki-laki yang banyak zikir, perempuan yang banyak zikir, Allah siapkan surganya Allah yang paling tinggi. Ada 10 ternyata. Kalau kita mau dapat surga, maka diantaranya jadi muslim, muslimat, mukminin, mukminat, jadi orang yang taat, lalu jadi orang yang jujur. Shadiq itu artinya jujur, selalu berkata benar, jujur aja, walaupun pahit, walaupun gak enak. Jujur aja, walaupun pahit, walaupun gak enak, walaupun banyak yang gak suka, walaupun banyak pro, tapi juga lebih banyak mungkin ada kontranya. Jujur aja hadirin. Kata Nabi SAW, lazimi oleh kalian kejujuran, karena kejujuran menghantar pada kebaikan, kebaikan memasukkan kalian ke dalam syurga. Iyakum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan jauhilah oleh kalian al-kazib, dan jangan kalian itu bohong, jangan kalian itu dusta, jangan kalian itu nanti mengada-ngada. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena satu kebohongan itu akan mengantarkan kalian pada perbuatan fujur, kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran itu yang nanti menghantarkan kita masuk ke dalam api neraka. Wal iyazbillahi min dzalik. Jadi sepahit apapun jujur aja, jangan bohong. Kalau ada satu anak muda yang jelas dengan pertolongan Allah di kemudian hari akan jadi anak muda yang cemerlang, gemilang atas taufik dari Allah, maka tidak lain tidak bukan setelah pertolongan Allah, dia pasti punya satu nilai yang tidak bisa ditoleransikan dalam apapun transaksional, muamalah dan sebagainya. Dia pasti punya satu prinsip yang tak tergoyahkan. Apa prinsipnya? Jujur. Jujur mata uang paling mahal yang berlaku di seluruh dunia. Kalau orang nggak jujur, nggak bisa.
Hadirin, jujur itu mata uang yang mahal sekali hadirin. Jangan toleransi, harus jujur. Udah nggak ada. Kalau ada ketidakjujuran, no toleransi terhadap ketidakjujuran. Jangan nggak jujur. Jujur aja. Maka siapapun yang mendengar tayangan ini, kalau Allah beri taufik kepada kita, lazimi kejujuran. Jujur aja. Jujur terus. Walaupun mungkin banyak sesuatu yang pada akhirnya terlepas dari diri kita karena kita jujur. Walaupun pada akhirnya satu demi satu orang ada yang kontra, ada yang juga yang pastinya yang pro. Tentunya nggak mungkin semua juga kontra. Jujur aja, lazimi kejujuran walaupun di depan kita ada sebuah kehancuran. Karena kejujuran itu bawa barokah. Sing jujur mujur, sing ra jujur ajur. Terjemahannya ada di kolom komentar. Orang kalau jujur itu akan berkah hidupnya. Mujur itu artinya beruntung, penuh berkah. Ning, tapi nek ra jujur, kalau tidak jujur ajur. Cepat atau lambat pasti binasa. Ya kalau belum kebongkar sekarang, boleh jadi kebongkarnya tahun depan, atau mungkin 5 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi, kan kita nggak tahu. Jujur aja, lazimi kejujuran. Jujur terus. Itu mata uang yang tidak boleh dinego. Jujur, lazimi kejujuran. Next. Wassabirina wassabirat. Setelah Allah berfirman, siapa yang masuk surga? Orang yang jujur. Terus yang kelimanya, yang masuk surga juga, surga yang tipe tertinggi, diantaranya sabirina wassabirat, orang-orang yang banyak sabar. Kata Nabi SAW, as-sabr inda sadmatil ula. Kata Nabi, sabar itu di pukulan pertama, kejadian pertama, dihentakan pertama. Sabar. Itu sabar. Jadi respon spontan terhadap suatu kejadian itu sabar. Kalau respon spontannya astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullah dan segala macamnya, itu refleks spontan itu tuh karakter. Tapi kalau respon spontannya udah apa gitu, ngucap yang aneh-aneh, maka ya itu gambaran akhlaknya. Jadi akhlak itu apa? Respon spontan terhadap suatu kejadian. Kita punya respon apa nih atas satu hal yang terjadi? Nah, kalau dalam ayat ini Allah maunya kita tuh sabar merespon sesuatu. Dan sabar, kata Nabi Muhammad SAW, inda sadmatil ula, pada pukulan pertama. Di first time kejadian itu terjadi, kita memilih sabar, itu calon-calon penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan habis ini kita namanya ganti semua jadi Pak Sabar dan Bu Sabar. Sabar terus gitu ya hadirin. Tapi sedikit perlu diluruskan bahwa sabar itu bukan melulu kalimat pasif, keliru. Kalau yang memandang sabar itu pasif, bukan pasif. Sabar itu aktif. Jadi sabar itu bukan cuma berdiam diri, udahlah saya mah sabar aja, enggak. Sabar itu berbaik sangka kepada Allah sambil mengikhtiarkan dengan ikhtiar terbaik, mengeluarkan performa terbaik untuk menjemput impian terbaik. Itu sabar. Jadi nggak ada ciri sabar dia makan tidur rebahan, nggak ada. Itu bukan sabar namanya. Sahabat Nabi bersabar, tapi apakah mereka nggak berusaha? Mereka berusaha. Ketika mereka mau dikepung, lalu kemudian muncul satu ide brilian dari seorang sahabat radhiyallahu an, Sayyiduna Salman Al-Farisi. Lalu Salman mengatakan, gali parit gimana ya Rasulullah, yang lebarnya kurang lebih 5 meter, dalamnya 4 meter 70. Oh, ide bagus itu, ayo. Kan mereka nggak cuma sekedar ya udahlah kita mah sabar aja, dikepung ya udah terima aja, ya udah ntar kalau kita emang harus mati ya udah mati aja. Hidup tidak menunggu mati lalu sudah, enggak.
Hidup tuh mengejar maksimal yang kita bisa dalam amal jariyah, lalu kita mati tidak membawa penyesalan, kita mati membawa banyak amal jariyah, amal salih. Jadi bukan mati nunggu mati. Ustadz, saya mau udah umur 50, 60, paling bentar lagi saya juga mati, udahlah saya mau ngapain. Enggak. Di sisa usia yang entah seberapa lama lagi, seberapa menit atau seberapa jam, seberapa tahun lagi, ini maksimal nih. Pakai amalan-amalan cerdas di waktu kita yang sangat terbatas. Sedekah, amal jariyah, wakaf, luangkan waktu, tenaga, dedikasikan untuk agama Allah, dan segala macamnya. Ada ilmu disebar. Hadirin, harta kita yang mahal tuh sekarang handphone. Itu tuh harta termahal. Itu bisa jadi peluang jariyah. Cuma sekedar nge-share, cuma sekedar posting, cuma sekedarnya doang. Sekedar klik tombol klik. Ustadz yang nonton 30 segini. Yang nonton 100 lebih banyak lagi. Yang nonton cuma 1000 tuh satu lapangan ini aja mungkin lebih kurang, maksudnya satu lapangan aja mungkin kurang, hadirin. Yang nonton cuma 10.000 tuh satu stadion, hadirin. 100.000 apalagi, hadirin, berapa banyak itu. Jadi jangan remehkan. Hari ini kita punya gadget itu, gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jangan cuma sekedar dipakai telepon, WhatsApp, tapi pakai amal jariyah. Kita nggak tahu kan, ternyata apapun yang di-share oleh jamaah itu melalang buana kemana, entah ke sebuah kota yang mungkin tidak pernah terakses. Dengan pertolongan Allah, akhirnya dia sadar, akhirnya dia berubah, akhirnya dia memperbaiki diri, akhirnya dia beramal, akhirnya dia jadi rajin, akhirnya dia menginspirasi pada yang lain, terus jadi jariyah. Kan kata Nabi gitu, 3 amalan yang tidak terputus, diantaranya sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun salih yad'ulah. Yang pertama, yang ketiga modalnya gede. Sedekah harus punya modal uang dan modal harta, atau modal tanah kalau mau berwakaf, atau modal apapun yang bisa dikeluarkan, modalnya besar. Yang ketiga anak soleh. Mendidik anak soleh itu perjuangan yang tidak sebentar. Kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, panjang masanya. Terus kita punya nomor 2 itu minim budget, paling hemat, tapi paling besar pahalanya. Apa itu artinya? Artinya ilmu yang tafa'u bih, ilmu manfaat yang disebar luas. Jadi kalau kita punya kesempatan, jadi kalau ada satu amalan yang ringan, yang sederhana tapi powerful dampaknya, jadi amal jariyah untuk sesudah nanti kita tiada. Amalan itu adalah amalan yang 3, sedekah jariyah, ilmu manfaat. Yang ketiga anak soleh mendoakan. Tapi 1 dan 3 ini modalnya cukup besar. Sedekah harus punya harta, kalau mau wakaf ya harus punya apa yang dia wakafkan. Yang ketiga ya anak soleh itu masa pendidikannya panjang, tapi kita punya yang kedua, yaitu modal ringan tapi dampaknya besar, dengan cara menyebarluaskan ilmu. Sebar sebisa mungkin yang kita bisa sebar, luaskan. Kata Nabi SAW, salah satu khutbah haji wadahnya Nabi bilang di khutbah wadahnya Nabi, hendaknya yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir, yang datang beritahu pada yang tidak datang. Pertanyaannya, gimana cara kita memberitahu kepada yang nggak datang? Kalau zaman sekarang, share, sebarluaskan. Itu caranya. Yang keenam, siapa profil penghuni surga yang keenam? Habis sabir siapa? Khashi'ina wal khashi'at, orang yang khusyuk dalam sholat. Khusyuk faktornya 5. Khusyuk faktornya 5. 1, kata Nabi, sallu salatal muwaddi', salatlah kamu sebagaimana ini salat terakhirmu. Itu riwayat Muslim. Jadi salat sebagaimana salat terakhir itu supaya kita khusyuk. Ya namanya juga kalau orang mau salat terakhir, gimana sih jamaah? Wah ini terakhir nih, sih harus terbaik nih.
5 cara agar kita sholatnya khusyuk. Yang pertama, riwayat Muslim, sallu salatal muwaddi, kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana ini sholat kalian yang terakhir. 2, khudz zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, ambil pakaian terbaikmu kalau kamu mau menunaikan sholat ke masjid. Jadi pakai pakaian terbaik, nggak harus baru, tapi pakaian terbaik. Dan wasiyabaka fatahhir, pastikan pakaianmu itu tohir, atau artinya suci. Yang ketiga, maknai dari bacaan yang dibaca, itu juga menambah kekhusyuan. Yang keempat, kalau kita bisa hadir di sebuah masjid, musola, surau, langgar yang imamnya kualifikasi bacaannya itu baik, bagus, tartilnya oke, tajwidnya dapat, sholat di sana. Karena khusyuk juga termasuk salah satu penunjangnya bacaan imam yang baik. Yang kelima, supaya menunjang sholat kita khusyuk, hadirkan hati yang hanya untuk Allah semata. Hadirkan hati hanya untuk Allah semata. Dengan 5 cara tadi, insya Allah sholat kita jadi sholat yang khusyuk. Next. Habis itu apa jemaah? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang mau menjadi penghuni surga, surganya surga yang azim, agung kedudukannya, jadilah dia poin yang ketujuh ini. Yang ketujuh ya, siapa yang ketujuh profil orang penghuni surga? Yang rajin sedekah. Sekarang dulu, mutasaddiqin, mutasaddiqat, yang rutin bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah tidak sebutkan nominalnya. Kenapa? Kenapa di sini bukan kalimat, ingat ya jemaah, kan ada ya, wadzakirina, nanti yang terakhir kan kalimatnya wadzakirina Allah katsira. Kasir itu artinya banyak, dan orang yang banyak zikir. Tapi kenapa soal sedekah Allah nggak bilang wal mutasaddiqina katsira wal mutasaddiqat? Kenapa dalam ini Allah nggak berfirman yang banyak nominal sedekahnya, tapi yang rajin sedekah? Kenapa? Kenapa jadi? Karena soal sedekah Allah lihat pengorbanannya, bukan cuma nominalnya. Jadi kita boleh jadi sedekahnya sama-sama 100.000, tapi 100.000-nya orang yang hartanya miliaran sama 100.000 ternyata beliau cuma punya tabungan 200.000, sama nominal, beda pahala. Oke, ada bapak fulan sedekah 100.000 dengan ibu fulana sama 100.000, nominalnya sama beda? Nominalnya sama, tapi bapak fulan hartanya misalnya tinggal 200.000, ibu fulana hartanya masih 1 miliar. Pada akhirnya nilai hasil akhir karena pengorbanannya di sisi Allah beda atau sama? Beda. Kenapa beda? Al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu datang sesuai dengan kadar pengorbanan. Kita udah berkorban sejauh mana untuk agama Allah? Gak mungkin sama. Iya, nominalnya sama-sama 100.000 rupiah, tapi yang satu masih 1 miliar di saldonya, yang satu tinggal 100.000 lagi karena dia cuma punya uang 200.000. Berarti yang 200.000 mensedekahkan 50% dari hartanya, yang 1 miliar cuma 0,000 sekian persen dari hartanya. Yang di sisi Allah besar, asal sama-sama ikhlas. Kita tahu yang 50% berkorban ketimbang yang 0, sekian persen itu. Jadi pahala itu datang bersama
pengorbanan. Al jaza'u min jinsil amal. Besar pahala datang sesuai dengan kadar amal perbuatan. Yang kedua, kenapa mesti wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat? Allah juga mau bahwa sedekah yang kita tunaikan itu rutin. Tiap subuh sedekah. Kalau bisa selama Ramadan tiap subuh sedekah. Tiap subuh. Rutinkan setiap hari, latih selama 30 hari ini. Ini fase-fase latihan kita untuk rutinkan setiap subuh sedekah, 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 sedekah. Jauh gimana Ustadz? Curious. Tinggal curious. Kenapa harus rutin Ustadz? Karena Nabi SAW yang bersabda, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta adalah yang rutin meskipun sedikit. Tidak banyak, tidak juga besar, tapi kalau rutin itu bisa mengalahkan yang sekali-sekali besar tapi jarang dan enggan untuk dirutinkan. Konsisten, rutin, disiplin. Setiap subuh, setiap subuh. Nanti membantu buka puasakan orang, buka puasakan orang. Nanti support itikaf, rutin. Apalagi hadirin, Ramadan, pahala sunnah aja diganjar seperti pahala wajib. Apalagi yang pahala wajib. Kan logikanya, kalau kita sunnah qobliyah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi kalau kita sholat subuhnya. Ya hadirin, kalau sholat sunnah qobliyah subuh aja dapat yang lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi kalau sholat subuhnya pasti dapat yang lebih baik dari yang tadi. Kalau kita amal-amal sunnah di bulan Ramadan diganjar senilai pahala wajib, apalagi yang wajib. Sedekahkan rutin, budgetkan sehari 100 perak aja. 30 hari cuma 3.000 rupiah. Saya sanggup Ustadz 1.000 juga. Ya udah, bismillah, sehari 1.000. 30 hari cuma 30.000 rupiah. Bismillah aja. Rutinkan, dawamkan, rutinkan, dawamkan. Allah paling suka hamba yang konsisten. Dan sekali lagi, tidak ada orang yang konsisten kecuali itu taufik dari Allah, pertolongan Allah. Allah yang bantu, Allah yang mudahkan, Allah yang berkahkan. Makanya hamba tersebut ditolong Allah, dia bisa konsisten. Kalau tidak ditolong Allah, dia nggak bisa konsisten. Rutin, dawam. Sedekah subuh, rutinkan, dawamkan. Hadirin, yang berapa lagi? Berikutnya, was-shaimina, dan laki-laki yang puasa, was-shaimat, dan perempuan yang puasa. Insya Allah kita semua yang lagi puasa Ramadan, yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, selamat datang bagi yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook juga. Kita semua yang lagi puasa, juga mungkin yang lagi berhalangan, tapi tetap membersamai kajian di subuh ini. Allah ganjarkan surga Firdaus tanpa hisab ya Allah. Karena janji Allah tuh maghfirah, diampuni, wa ajran azima, dan diganjar dengan pahala yang besar. Salah satunya untuk siapa? Yang berpuasa. Puasa jemaah. Kita lagi puasa Ramadan, apalagi perempuan. Kata Nabi SAW, idza salatal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti. Empat cara yang membuat perempuan itu mudah masuk surga. Apa caranya? Idza salatal mar'ah khamsaha, kalau perempuan itu jaga salat 5 waktu. Yang kedua, wasamat syahraha, perempuan puasa bulan Ramadan. Kalau nanti ada kekurangannya, dia cepat-cepat lunasi hutang dan sahur hutang Ramadannya. Yang ketiga, wa ata'at zawjaha, mentaati suaminya. Yang keempat, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan suaminya. Qila laha, bilang sama perempuan yang jaga 4 hal tadi, udkhulil jannah, masuk surga kamu min ayyil abwabi jannati syi'ti, lewat pintu surga mana aja yang kamu mau.
perempuan masuk surga dengan jalur yang begitu lapangnya. Allah buka lebar-lebar. Tinggal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, jaga kehormatan diri, masuk surga. Boleh milih lagi. Punya privilege, masuk surga, boleh milih lewat pintu mana aja. Pakai hadis Nabi yang tadi untuk kita raih surganya Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan demi kemudahan sudah Allah tawarkan, gunakan sebaik yang kita bisa manfaatkan. As-saim, jadi perempuan laki-laki yang harus banyak puasa, banyak puasa. Terutama Ramadan. Terutama jalurnya jalur Ramadan ini jelas, jalurnya mudah. Puasa-puasa sunnah, kalaupun kita belum bisa, ada caranya. Gimana caranya? Fasilitasi orang buka. Fasilitasi orang berbuka puasa. Hadirin, walaupun cuma sekedar cabai, gak apa-apa. Jemaah kalau punya pohon cabai di rumah, bawa aja cabainya ke sini. Bawa, jangan pohonnya, cabainya bawa. Bawa ke sini. Cabai hijaunya taruh tuh. Ini ya mas, ini buat peneman gorengan-gorengan. Gorengan-gorengannya kadang cabainya habis. Itu setiap yang makan cabai, panen pahalanya sampai hari kiamat hadirin. Kata Nabi SAW, man fatara sa'iman atau kama qala kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'. Nabi pernah bilang, kata Nabi SAW, sesiapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia panen pahala seperti orang yang berpuasa. Bahkan Nabi bilang, min ghairi ayan qusa min ujurihim syai' atau kama qala, tanpa dikurangi pahala yang sedang berpuasa sedikit pun. Beliau dapat pahala puasanya, kita dapat pahala puasa, tapi kita yang memfasilitasi berbuka, makan sahur, dan makanan-makanan setelah tarawihnya, atau tadarusnya, atau waktu mereka menginapnya, atau yang lain-lain, itu kita panen pahala beliau semua. Jadi gak cuma pahala berbuka loh, pahala tarawihnya, pahala pasca tarawihnya, pahala lagi pada mungkin mau deres sampai jam 12 malam, ada martabak, ada yang nganter martabak. Itu setiap bacaan Qurannya panen pahalanya. Iktikafnya, bukan cuma makanan, yang menyiapkan selimutnya, matrasnya, spraynya, bantalnya, bahkan yang nyiapin laundrynya, bahkan yang ikut andil tenaganya, itu semuanya sawa, mereka sama dalam pahala-pahala dan kebaikannya. Allahu Akbar. Kita lagi berhadapan dengan satu bulan yang sangat istimewa, dan kita ada di dalamnya hadirin. Kalau kita bisa buka puasain orang, buka puasain, walaupun dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Ustadz, saya cuma punya garam, boleh Ustadz sejumput garam. Walaupun sejumput garam, bismillah bawa, saya ikut ya mbak. Nih, walaupun cuma cabai, bawa. Walaupun cuma kecap di rumah, saya ada Ustaz kecap, saya bawa kecap ya Ustaz, siapa tahu di sini nanti ada yang mau pakai kecap. Walaupun cuma sebotol saus, bawa. Buka puasain orang hadirin. Ada pahala besar di balik itu semua. Apalagi nanti ibu-ibu yang pas kok 10 hari terakhir gak bisa puasa. Tapi tenang. Kok tenang Ustaz? Kan saya gak bisa puasa nih, padahal 10 hari terakhir. Untuk perempuan yang 10 hari terakhirnya, untuk perempuan yang 10 hari terakhir di bulan Ramadannya tidak bisa berpuasa karena sedang berhalangan, tenang. Karena perempuan yang sedang berhalangan tetap bisa panen pahala puasa di bulan Ramadan. Caranya dengan apa? Membuka puasakan orang. Apa yang kita punya, pakai untuk membuka puasakan orang. Ustadz, saya nggak bisa karena kalau saya harus membuka puasakan kan budget per porsinya aja 20.000. Kami kurang sanggup kalau 20.000. Bisakah 20.000 tapi bisa buat 40 orang? Bisa. Caranya sedekah air. Satu kardus isinya 40, harganya 20 ribuan. Udah, itu aja sedekahin. Satu kardus 40 mineral gelas,
maka 40 orang kita panen pahala beliau. Allahu Akbar walillahilham. Berlomba-lombalah jamaah karena Ramadan akan berlalu begitu cepatnya. Ini sudah momentum mau fase ke 10 kedua. 10 pertama udah cepat berlalu nih. Kita mau fase 10 kedua. Kalau bisa jor-joran, bismillah, jor-joran. Tinggal 20 hari lagi, 20 harian lagi. Sekarang tanggal 9, besok 10, tahu-tahu ntar udah 30 selesai. Ayo maksimalkan jamaah. Kita kejar-kejaran sama waktu. Kita kejar-kejaran sama waktu loh. Nggak terulang lagi. Ya kalau nanti kita masih hidup besok, kalau besok kita udah nggak ada, kita kejar-kejaran sama waktu nih. Waktu terbaik kapan Ustadz? Sekarang waktu terbaik. Kalau mau ngeluarkan di Ramadan ini nih, waktu terbaik. Kita harus punya default itu. Buat saya pribadi, keluarga, kami naruh QRIS. Di lemari ada QRIS, di depan kulkas ada QRIS, di depan ada kayak cermin makeupnya istri, Umi, ada QRIS. Kenapa ditempel di banyak tempat? Supaya ingat. Ramadan apalagi? Ayo. Cepet. Jangan sampai kita nyesel. Kan ada orang nyesel kan? Gara-gara apa? Salah satu ayatnya bunyinya, laula akhartani ila ajalin qaribil fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani, boleh nggak saya minta waktu sebentar aja ya Allah, hidup kembali di dunia. Mau ngapain kamu? Mau balik ke perusahaanmu? Gak. Mau ngapain dia? Mau bersedekah dan mau memperbaiki amal salih. Fa'asaddaqa, saya mau sedekah. Wa akum minas salihin. Dan mudah-mudahan saya bisa memperbaiki amal salih saya dan saya tergabung dalam golongan yang salih. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, bisa nggak saya ditunda aja sebentar, diakhirkan kematian saya? Atau kalau yang sudah mati, saya tolong bangkitkan sebentar ya Allah. Mau ngapain dia minta dibangkitkan? Balik ke istrinya, balik ke anaknya, balik ke perusahaannya, balik ke harta bendanya? Tidak. Balik kepada jabatan-jabatan yang dulu dielu-elukannya, balik kepada popularitas-popularitas yang dulu pernah dibanggakannya? Tidak. Kenapa dia mau minta dihidupkan lagi di dunia? Mau minta apa? Fa'as-saddaqa, saya mau jadi hamba yang jujur, saya mau melazimkan sedekah, merutinkan sedekah, mau membagi harta yang telah Engkau titipkan kepada kami untuk jalan-Mu ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku berharap jadi orang yang dapat memperbaiki amal salihku sehingga aku dimasukkan dalam golongan orang-orang yang salih. Yang udah mati aja minta dihidupin lagi untuk bisa sedekah. Kita yang udah hidup malah nyanyain sedekah. Jangan. Ada kesempatan sapu bersih, ada peluang sapu bersih. Di Masjid Muhammad Al-Fatih alhamdulillah sudah terdaftar peserta itikaf 132 peserta itikaf dari seluruh Indonesia. 10 hari terakhir beliau akan itikaf di sini. Dan ini terus ongoing teman-teman. Yang mau beritikaf di Masjid Maf langsung mendaftar, silahkan di 085174456070 atau DM aja akun Instagramnya Masjid Maf. Dengan taufik dan pertolongan Allah, insya Allah dibuka 200 kuota pesertanya, insya Allah biidznillah. Silahkan hadirin. Kalau ada kesempatan kita bisa ikut andil, silahkan. Atau mungkin ada di masjid lain, silahkan. Atau ada di musola lain, silahkan support. Atau ada di Masjidil Haram, silahkan support. Apalagi di Masjidil Haram, kata Imam Hasan Basri, sebagaimana pahala sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, maka Imam Hasan Basri menyatakan termasuk amal salih yang ditunaikan di Masjidil Haram punya potensi yang sama, dapat 100.000 kali lipat.
kebaikan itu kalau bisa kita sapu bersih. Karena nggak mungkin terulang 2 kali. Nih kemarin kita skip. Kemarin kita skip nih. Dari 1 Ramadan sampai 8 Ramadan kita skip. Sampai hari kiamat itu tercatat tidak bersedekah. Dari 1 Ramadan sampai 8 Ramadan kita skip, nggak sedekah misalkan. Maka sampai hari kiamat catatannya dari 1 Ramadan sampai 8 Ramadan dia tidak bersedekah di jalan Allah. Nggak mungkin terulang lagi waktu yang telah berlalu. Manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan di hari ini, karena besok bukan hari kita, bukan punya kita. Hartamu hari ini yang Allah tempatkan engkau ada di dalamnya, itu harta kita sebenarnya. Malam nanti belum, siang belum, sekarang detik ini nih harta kita. Besok apalagi. Hadirin, berapa banyak jamaah-jamaah yang berharap berjumpa Ramadan ternyata tidak. Atau sudah berjumpa Ramadan, berharap nanti akan bertemu dengan Syawal, hari kemenangan, berhari raya Idul Fitri, ternyata meninggal di bulan Ramadan, di bulan puasa. Dan itu bulan mulia tentunya. Tapi berapa banyak orang yang begitu kan? Maka ayo, shaimina wassaimat, apalagi dalam bulan puasa, manfaatkan sebaik mungkin momentum luar biasa ini hadirin. Kadang-kadang kita tuh harus punya momentumnya supaya naik. Kan kita tahu ya, ini kan dikasih tahu sama Nabi ya, bulan Ramadan itu Nabi bilang seperti, kata Nabi SAW, bulan Ramadan itu kata Nabi seperti Nabi Yusuf dalam pandangan ayah beliau Nabi Yakub, spesial, istimewa dibanding saudara-saudara yang lain. Nah, Ramadan di sisi Allah tuh seperti itu istimewanya. Dan kita harus punya momentum untuk jadi pijakan yang membuat kita nanti makin bersinar, makin melompat lebih tinggi, makin punya hal kebaikan yang istimewa. Nah, momentumnya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Momentumnya kapan? Ramadan. Momentum jangan dilewatkan. Karena nanti kalau kita harus mengulang lama lagi, tahun depan itu pun kalau masih hidup. Berarti yang kita sekarang ada di dalamnya, momentum inilah kita manfaatkan. Banyak berbuat baik, banyak beramal salih, ikut kajian, hadiri majelis ta'lim. Kalau bisa fasilitasi orang berbuka, fasilitasi orang berbuka, fasilitasi sahur, fasilitasi Quran, fasilitasi spray, bantal, guling, selimut, matras, fasilitasi orang-orang yang pada mau beritikaf, fasilitasi. Dan itu hebatnya orang-orang yang memfasilitasi orang yang iktikaf, ini dahsyatnya nih. Maka setiap amal salih iktikafnya, salatnya, baca Qur'annya, sedekah dia, zikirnya, salat sunnahnya ataupun yang lain, selama dia beritikaf di masjidnya Allah, kita panen pahalanya luar biasa. Itu istimewanya. Dan termasuk orang yang memfasilitasi kebaikan, kata Nabi, mandala alal khairi kafa'ilih. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, maka dia panen pahala kebaikannya. Begitu hadirin. Berapa mas? Jam berapa ini hadirin? Oh, udah jam 6. Terakhir, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan yang memelihara kehormatan, menjaga dirinya. Wa dzakirinallaha katsira, dan banyak zikir kepada Allah. Zikir banyak, harus banyak. Zikir itu artinya mengingat. Zikr, ingat. Banyak mengingat Allah, banyak nyebut Allah. Kalau lagi gundah, la haula wala quwata illa billah. Kalau lagi ketimpa musibah, innalillah. Kalau lagi senang, alhamdulillah. Kalau takjub, Allahu akbar. Atau masya, atau kalau lagi ingin terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, subhanallah. Atau na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari itu. Kalau lagi ada apa lagi? Banyak ya hadirin kalimat-kalimat thayyibah yang bisa dipakai. Wal kalimatut thayyibah sadaqah, dan kalimat-kalimat baik itu sedekah. Siapa yang dapat
Surga, a'addallahu, Allah sudah siapkan buat mereka. Jadi ini bukan lagi dibangun, bukan, sudah langsung Allah siapkan. Kalau kita masuk bagian daripada yang 10 tadi. Ini 10 berapa sih? Cuma 9 ya. Kalau kita masuk bagian yang 9 tadi, salah satunya atau 9-9-nya, a'addallahu lahum maghfirah. 10. Kalau kita masuk 10-10-nya, maka kita dapat ampunan Allah. Nggak cukup ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat azim. Azim itu artinya apa? Besar. Dan pahala besar tertinggi di sisi Allah adalah surga Firdaus. Hadirin, kita mau ke sana. Dunia itu penjaranya Nabi Adam. Nabi Adam tuh aslinya penduduk surga kan, terus dihukum di dunia kan. Jadi hari-hari yang dijalani adalah hari-hari yang sifatnya menjalani hukuman. Jadi kita nih sekarang nih lagi menjalani hukuman aja. Nanti kita mau pulang, kampung asalnya mana? Surganya Allah. Kita mau pulang loh hadirin. Saya ke bandara. Apakah saya bawa kasur saya untuk taruh di bandara? Kira-kira apakah saya pindahin ini tas, semua peralatan yang ada di kamar saya pindahin ke bandara? Begitu nggak? Nggak mungkin. Orang saya tahu di bandara cuma sebentar, paling 2 jam. Paling lama nunggu 4 jam. Paling kayak kemarin transitnya paling lama 12 jam, setengah hari. Tapi saya tahu saya nanti melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Kita nih di sini bentar doang ya mah, melanjutkan nanti destinasi berikutnya. Hidup sepotong episode, maka tinggalkan episode yang baik. Kita mati kok, dilanjutin nanti sama anak-anak kita, dilanjutin nanti sama generasi-generasi yang akan datang. Muncul lagi nanti yang baru, yang bagus, yang lebih top, yang lebih the best. Dia melanjutkan episode-episode estafet yang dulu pernah kita tanam. Udah, begitu aja. Hidup tuh begitu hadirin. Hidup hanya sepenggal episode. Hidup hanya sepenggal episode. Maka tinggalkan episode-episode yang baik untuk dilanjutkan ke episode baik berikutnya. Hidup hanya sepenggal episode. Jangan terlampau bersedih hati kalau episode hari ini episode yang kurang seru. Lagi gak enak, lagi banyak ujian. Jangan bersedih hati, karena besok pasti ada episode bahagia, senang, happy. Episode-episode yang membuat kita nanti jadi hamba yang makin, oh ternyata ini maksudnya. Allah maha baik, lebih baik dari semua yang saya kira. Nanti ada episode yang itu. Hidup hanya sepotong episode. Tinggalkan episode baik yang satu, beralihlah menuju episode baik berikutnya. Karena takdir Allah terlalu baik untuk dicurigai. Begitu kan hadirin? Karena takdir Allah terlalu baik untuk dicurigai. Jangan suka curiga sama takdirnya Allah. Takdir Allah baik. Begitu hadirin. Jadi orang-orang yang nanti disiapkan Allah surga yang azim sebagai balasan yang sangat istimewa, orang-orang yang punya 10 amalan. Muslim muslimat, mukmin mukminat, taat, orang yang jujur, yang sabar, terus khusyuk, suka sedekah, orang yang puasa, yang jaga kehormatan diri, dan rajin berzikir. Diulang, 10 orang yang akan mendapat ampunan Allah dan dijamin dia akan dapat balasan yang agung. Kata ulama, balasan agung itu adalah surga yang paling istimewa. Siapa 10 orang itu? Yang pertama, muslimin muslimat. Yang kedua, mukminin mukminat. Yang ketiga, orang-orang yang taat. Yang keempat, orang-orang yang jujur. Yang kelima, orang-orang yang khusyuk, sabar. Yang kelima, orang-orang yang sabar. Yang keenam, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang ketujuh, orang-orang yang rutin, rajin bersedekah. Yang kedelapan,
orang-orang yang puasa. Maka jangan sampai sengaja mokel di siang hari bolong bulan Ramadan. Kalau lagi bisa puasa, kecuali ada uzur syar'i, lagi safar atau sakit, itu silahkan, tapi harus diganti di hari yang lain. 9, orang-orang yang jaga kehormatan dirinya. Ke-10, orang yang banyak zikir. Kalau 10-10-nya kita lakukan, dapat ampunan Allah dan dijamin surganya, surga yang paling istimewa. Ayo kita jadi salah satunya, salah duanya, atau mudah-mudahan kita jadi yang ke-10-10-nya. Amin ya rabbal alamin. Begitu hadirin. Barakallahu fiik hadirin. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin telah terdaftar 173 peserta. Terakhir kemarin tuh 155, terus 173-an peserta. Hari ini akan ada lomba Gemar Ramadan di Masjid Muhammad Al-Fatih. Lomba azan, qomat, cerdas cermat, dai cilik, mewarnai, kaligrafi. 5. Sama tahfidz. MHQ. Insyaallah lombanya nanti jam 8 pagi sampai selesai. Pesertanya anak TK dan anak SD. Alhamdulillah dari peserta, mudah-mudahan nanti Allah hadirkan juara-juara terbaik yang kelak nanti menghiasi wajah-wajah Wonosobo dengan penuh kebaikan, keberkahan serta kemuliaan insyaallah. Dan Allah jadikan mudah-mudahan yang menonton tayangan ini TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, yang menyaksikan juga lewat live streaming yang lain, WA story, juga semua hadirin yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih, semoga rezekinya berkah berlimpah, semua hajatnya Allah ijabah, Allah takdirkan bisa berhaji berumrah, Allah wafatkan juga ketika berhaji berumrah, Allah karuniai kebahagiaan dunia sampai akhirat, dan Allah jadikan nanti kepulangan kita tuh kepulangan yang husnul khatimah. Hidup tidak lama, sebentar saja. Mau nyari apa jemaah? Dikejar, silahkan dunia dikejar, tapi jangan lupa tempat kembali kita 2 kali 1 meter. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, pakai momentum Ramadan dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam momentum Ramadan ini, insya Allah kita jadi hamba yang la'allakum tattaqun. Buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook yang mau ikut andil untuk memfasilitasi, membuka puasakan, mensupport program Ramadan di Masjid Muhammad Al-Fatih, silahkan bisa langsung ke rekening Masjid Muhammad Al-Fatih 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Diulang, Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, atau QRIS di pojok yang ada di YouTube atau yang ada di Instagram di bawah ini. Jadi jariah buat kita bersama-sama insyaallah. Nanti sore juga ada kajian seperti biasa kayak kemarin. Insyaallah kami membersamai, kita sholat tarawih juga. Insyaallah kami membersamai kalau masih hidup, dan insyaallah nanti biidznillah kita belajar bersama sampai nanti kita berpulang ke pangkuan Allah insyaallah. Barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti izin ya jamaah, kemarin ada info dari Ustadz Jihad Ustadz Mufti bahwa dalam kiranya waktu dekat teman-teman beliau dari alumni Universitas Islam Madinah akan datang ke Masjid Maf. Jadi nanti jamaah insya Allah lebih kaya khazanah keilmuannya dari para asatid-asatid yang luar biasa yang akan juga turut membersamai. Kami besok akan membersamai, lalu izin qadarullah mungkin nanti dibersamai oleh gurunda-gurunda kita yang lain. Juga nanti insya Allah biinilah kami akan tetap membersamai kembali di waktu-waktu saat kami ada di sini insya Allah. Begitu ya jamaah, barakallahu fiik. Teman-teman jangan lupa yang mau ikut andil membuka puasakan, kasih kode belakangnya 003. Silakan teman-teman bisa ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo.
Juga teman-teman yang mau berwakaf, baik wakaf lahannya, tanahnya, atau wakaf daripada harta untuk membebaskan tanahnya, juga untuk pembangunannya, bisa langsung ke rekening Bank Muamalat 5090019666, namanya 3 kali atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Insya Allah dalam waktu yang mudah-mudahan segera kita akan bangun lagi gedung penghafal Quran untuk para santri-santri penghafal Quran, karena alhamdulillah SHQ yang sampai hari ini total nanti kemungkinan plus santri yang sudah daftar bisa di 60 santrian. Jadi gedung yang baru sebelah sana tahun ajaran ini sudah akan penuh insya Allah, dan kita akan bangun gedung yang baru insya Allah dengan pertolongan Allah. Barakallahu fiik. Sampaikan salam kami buat warga di rumah. Puasa tetap puasa, jangan sampai mokel. Begitu jamaah. Capek atau gimana pun, bismillah, niat karena Allah Azza wa Jal. Dan puasa hindari gibah, fitnah. Nanti kalau kita puasa tapi enggak yada' qaula zur, Nabi bilang apa? Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak ninggalin perkataan-perkataan bohong, dusta, fitnah, gibah, nanti Allah enggak butuh sama puasanya. Dia nanti puasanya cuma dapat apa? Lapar dan haus. Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Pahala nggak dapat, rahmat nggak dapat, barokahnya nggak dapat, kan eman. Jangan sampai nyesel nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ashhadu bi anni annaka antallahu al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma awsilna ilal Makkah wal Madinah lil hajji wal umrah fi kulli sanah. Allahumma awsilna ilal Makkah wal Madinah lil hajji wal umrah fi kulli sanah. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sore kita lanjutkan ayat ini di ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.